Bab 1916. Selanjutnya, mereka akan mengetahui bahwa dia adalah Marsekal Agung. Setelah Raja Tinju memasuki gym, Thomas melambat. Raut wajahnya terlihat mengejek. "Nak, apakah kamu takut sekarang? Seharusnya kamu tidak melakukan ini sejak awal." Zeke tertawa. "Apakah aku terlihat seperti aku takut?" Thomas berkata dengan jijik, "Benar-benar pria yang keras kepala. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dan mengaku kalah. Patahkan kakimu, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, Tuan Raja Tinju pasti akan melakukannya. Mengalahkanmu sampai babak belur hari ini." Zeke menjawab dengan seringai, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bersikeras membuat seseorang berlutut untuk meminta maaf. Anda berlutut untuk meminta maaf kepada saya pasti telah membuat Anda trauma." Setelah mendengar itu, Thomas, yang adalah seorang pria dengan ego besar, cemberut. Zeke telah mempermalukannya di depan orang banyak dengan mengungkapkan bahwa dia pernah berlutut di depan Zeke. Tidak mengherankan, kerumunan mulai berbisik satu sama lain begitu mereka mendengar kata-kata Zeke. Pada saat itu juga, Thomas berharap dia bisa merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi di sana selamanya. Namun demikian, dia mengertakkan gigi dan mendesis, "Zeke Williams, tunggu saja. Aku pasti akan mengakhirimu hari ini." Yang dapat Anda lakukan sekarang adalah terus berbicara omong kosong. Apapun yang Anda katakan sekarang akan menjadi kata-kata terakhir Anda." Dengan itu, Thomas menyerbu ke gym. Sasha melemparkan tatapan simpati pada Zeke. "Zeke Williams, kamu benar-benar telah melewati Thomas kali ini. Akan mengejutkan jika dia tidak membunuhmu hari ini. Jangan berpikir bahwa dia tidak akan memiliki nyali untuk membunuhmu karena tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Di sini, itu tidak termasuk memulai revolusi, tentu saja. Nah, karena Anda akan mati, saya tidak akan meminta kompensasi dari Anda lagi. Jika Anda memanggil saya bos sekarang, mungkin saya akan membantu Anda menanganinya. Mayatmu. Lagi pula, Thomas dan aku berhubungan baik. Seharusnya tidak masalah bagiku untuk membuatnya menyerahkan tubuhmu." Zeke memberinya senyuman. "Setelah mendengar kata-kata itu darimu, aku memutuskan untuk tidak meminta pertanggungjawabanmu atas kata-kata memalukan yang kamu katakan padaku sebelumnya." Sasha mengerutkan kening. "Hentikan aktingnya. Semua orang tahu bahwa kamu hanyalah seekor domba berbulu serigala. Cepat masuk. Selesaikan dan selesaikan agar kamu bisa memulai hidup baru lebih cepat." Zeke tidak menanggapi itu. Tiba-tiba, Amelia berkata, "Zeke, tunggu. Aku ingin bertaruh $10 untukmu." Dia kemudian menyerahkan uangnya kepada penjaga keamanan kurus. Namun, penjaga keamanan yang kurus itu memberinya tatapan jijik. "Lupakan saja, gadis kecil. Lebih baik jika kamu menyimpan uang itu dan menggunakannya untuk hal lain. Begitu dia mati, kamu harus menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. $10 ini akan memberimu makan, di paling sedikit." Tetap saja, Amelia bersikeras, "Tidak, Z adalah orang terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Jadi, aku akan memberikan $10 ini untuk Z." Tidak dapat mengubah pikiran Amelia, penjaga keamanan kurus itu tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. "Anak kecil, jika kamu menang, kamu akan menjadi jutawan. Tentu saja, kemungkinan kamu menjadi hampir nol." Kerumunan kemudian tertawa terbahak-bahak karenanya. Zeke mengabaikan mereka dan membawa Amelia ke gym. Bagian dalam gedung itu penuh sesak dan hidup. Orang lain telah memulai taruhan di gym juga. Ketika Zeke meliriknya, dia menyadari bahwa kondisinya sama dengan taruhan di luar, semua orang memasang taruhan mereka pada Boxing King. Taruhan yang lebih kecil berjumlah ratusan ribu, dan taruhan yang lebih besar bernilai puluhan juta. Namun, tidak ada yang memasang taruhan pada Zeke. Zeke menghela nafas pelan. Jika dia bertaruh pada dirinya sendiri, dia yakin dia akan memenangkan jumlah yang besar. Sayangnya, dia tidak pernah membawa uang tunai. Namun, sesaat kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Emma. Dalam hitungan detik, suara lelah Emma bisa terdengar melalui speaker. "Tuan Williams, apakah Anda mencari saya?" "Ya, Emma, bisakah kamu mentransfer beberapa ribu untukku sekarang?" Zeke berencana untuk meminjam sejumlah uang dari Emma untuk bertaruh pada dirinya sendiri. Begitu dia menang, dia kemudian akan memberikan semua uangnya kepada Emma. Setelah pertandingannya, dia akan bisa mendapatkan setidaknya miliaran.
Itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah yang membuatnya pusing sekarang. Mendengar kata-kata Zeke, Emma dengan ragu bertanya, Tuan Williams, apa yang akan Anda lakukan dengan uang itu? Bab 1917. Zeke menjawab, untuk bertaruh. Apa? Emma mengira dia salah dengar. Dia bahkan memintanya untuk mengulanginya sendiri. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia berkata dengan kecewa, Tuan Williams, tolong jangan berjudi. Tidakkah kamu tahu bahwa kemungkinan besar kamu akan kalah? Uang yang saya miliki sekarang adalah untuk menyelamatkan hidup Amelia. Jika kamu kalah, maka Amelia. Zeke menghibur, jangan khawatir. Aku bersumpah aku tidak akan kalah. Aku akan dapat menghasilkan miliaran kali ini, dan aku akan mengembalikan semua uang yang aku hasilkan. Aku tidak akan mengambil 1 sen pun darinya. Kamu. Lagi pula, aku sudah menyembuhkan kaki Amelia. Kamu tidak perlu khawatir tentang perawatannya lagi. Dengan mengatakan itu, Zeke mengakhiri panggilan sebelum Emma bisa mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Emma mentransfer 50.000 ke Zeke. Dia kemudian berjalan menuju meja taruhan dan menempatkan semua 50.000 pada dirinya sendiri. Saat orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa dia bertaruh pada Zeke Williams, mereka menoleh untuk melihatnya seolah-olah dia orang aneh. Taruhan itu tertawa. Tuan, apakah Anda bertekad untuk kehilangan semua uang Anda? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu kenapa kamu membuang 50.000 ke saluran pembuangan? Mengapa kamu tidak menggunakan uang itu untuk amal daripada bertaruh pada Zeke? Zeke bertanya, apakah kamu yakin Zeke akan kalah? Taruhan itu mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja. Apa yang membuatmu begitu yakin? Zeke bertanya. Baiklah. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Saya telah menerima berita dari sumber terpercaya bahwa Zeke Williams telah melarikan diri karena dia takut mati. Itu sebabnya dia tidak datang untuk pertandingan. Apakah menurut Anda mungkin dia akan menang jika dia tidak datang ke pertandingan? Zeke Williams telah melarikan diri. Mendengar itu, Zeke tertawa terbahak-bahak. Sejauh yang saya tahu, tidak ada apapun di dunia ini, bahkan dewa dan monster, yang dapat membuat Zeke Williams melarikan diri dalam ketakutan. Taruhan itu mengangkat bahu. Haha, kamu terlalu memikirkan bocah Williams itu. Kamu bisa melanjutkan dan memasang taruhan pada Zeke jika kamu tidak ingin mengindahkan saranku. Saat itu, seorang anggota staf gym berjalan untuk menyambut Zeke dengan sopan. Tuan Williams, halo. Silakan ikut saya ke belakang panggung untuk istirahat sebentar. Pertandingan akan segera dimulai. Zeke mengangguk sebelum berbalik untuk memelototi bandar taruhan. Semua orang berbalik untuk menatap Zeke dengan kaget. Kakakmu bukan Zeke Williams, kan? Zeke berkata, maaf mengecewakanmu. Aku tidak melarikan diri dari pertandingan. Taruhan itu kemudian mengejek, jadi bagaimana jika Anda di sini? 1 pukulan dari Raja Tinju masih akan mengakhiri hidup Anda. Zeke mengangkat alisnya. Kenapa kita tidak bertaruh? Taruhan itu setuju, tentu, mari kita buat 1. Jika kamu kalah, kamu akan bersujud di hadapanku dan menjadikanku Tuhanmu. Jika kamu menang, aku akan memenggal kepalaku dan menjadikannya pispot kamarmu. Namun, Zeke menggelengkan kepalanya. Maaf. Kepalamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pispot kamarku. Jika aku menang, kamu akan berlutut dan menamparkan dirimu sendiri ribuan kali. Sepakat. Zeke kemudian mengikuti anggota staf ke ruang istirahat, berjalan menjauh dari kerumunan yang terus berbicara di belakangnya. Sementara itu, Osbert pergi ke ruang istirahat mewah Raja Tinju. Saat Osbert melangkah ke dalam ruangan, dia berlutut dan menunggu tuannya. Dia tidak berani mengeluarkan suara, dia juga tidak berani menggerakkan otot. Raja Tinju menggumamkan doa dalam hati. Hanya doa yang bisa menekan haus darahnya. Setelah dia selesai dengan doanya, dia membuka matanya. Bangun, ucapnya. Ya Pak. Osbert kemudian perlahan bangkit berdiri sebelum terseok-seok ke samping. Osbert, apakah kamu telah mengatasi tempat kecil ini sebagai petinju sejak kamu meninggalkanku? Osbert mengangguk. Ya. Kamu B***. Boxing King tiba-tiba berteriak. Suaranya yang menggelegar membuat kaki Osbert bergetar, dan yang terakhir jatuh berlutut lagi. Tuan, tolong tenang. Harap tenang. Tenang. Saya, Raja Tinju, tidak terkalahkan selama bertahun-tahun di seluruh dunia. Semua lawan saya mati atau lumpuh.
Nama saya sendiri membuat orang gemetar. Namun, penerus saya tinggal di gym kecil ini, puas dengan jadilah raja tempat kecil ini. Kamu tidak membawa apa-apa selain aib bagiku. Bab 1917. Zeke menjawab, untuk bertaruh. Apa? Emma mengira dia salah dengar. Dia bahkan memintanya untuk mengulanginya sendiri. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia berkata dengan kecewa, Tuan Williams, tolong jangan berjudi. Tidakkah kamu tahu bahwa kemungkinan besar kamu akan kalah? Uang yang saya miliki sekarang adalah untuk menyelamatkan hidup Amelia. Jika kamu kalah, maka Amelia. Zeke menghibur, jangan khawatir. Aku bersumpah aku tidak akan kalah. Aku akan dapat menghasilkan miliaran kali ini, dan aku akan mengembalikan semua uang yang aku hasilkan. Aku tidak akan mengambil 1 sen pun darinya. Kamu. Lagi pula, aku sudah menyembuhkan kaki Amelia. Kamu tidak perlu khawatir tentang perawatannya lagi. Dengan mengatakan itu, Zeke mengakhiri panggilan sebelum Emma bisa mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Emma mentransfer 50.000 ke Zeke. Dia kemudian berjalan menuju meja taruhan dan menempatkan semua 50.000 pada dirinya sendiri. Saat orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa dia bertaruh pada Zeke Williams, mereka menoleh untuk melihatnya seolah-olah dia orang aneh. Taruhan itu tertawa. Tuan, apakah Anda bertekad untuk kehilangan semua uang Anda? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu kenapa kamu membuang 50.000 ke saluran pembuangan? Mengapa kamu tidak menggunakan uang itu untuk amal daripada bertaruh pada Zeke? Zeke bertanya, apakah kamu yakin Zeke akan kalah? Taruhan itu mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja. Apa yang membuatmu begitu yakin? Zeke bertanya. Baiklah. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Saya telah menerima berita dari sumber terpercaya bahwa Zeke Williams telah melarikan diri karena dia takut mati. Itu sebabnya dia tidak datang untuk pertandingan. Apakah menurut Anda mungkin dia akan menang jika dia tidak datang ke pertandingan? Zeke Williams telah melarikan diri. Mendengar itu, Zeke tertawa terbahak-bahak. Sejauh yang saya tahu, tidak ada apapun di dunia ini, bahkan dewa dan monster, yang dapat membuat Zeke Williams melarikan diri dalam ketakutan. Taruhan itu mengangkat bahu. Haha. Kamu terlalu memikirkan bocah Williams itu. Kamu bisa melanjutkan dan memasang taruhan pada Zeke jika kamu tidak ingin mengindahkan saranku. Saat itu, seorang anggota staf gym berjalan untuk menyambut Zeke dengan sopan. Tuan Williams, halo. Silakan ikut saya ke belakang panggung untuk istirahat sebentar. Pertandingan akan segera dimulai. Zeke mengangguk sebelum berbalik untuk memelototi bandar taruhan. Semua orang berbalik untuk menatap Zeke dengan kaget. Kakakmu bukan Zeke Williams, kan? Zeke berkata, maaf mengecewakanmu. Aku tidak melarikan diri dari pertandingan. Taruhan itu kemudian mengejek, jadi bagaimana jika Anda di sini? 1 pukulan dari Raja Tinju masih akan mengakhiri hidup Anda. Zeke mengangkat alisnya. Kenapa kita tidak bertaruh? Taruhan itu setuju, tentu, mari kita buat 1. Jika kamu kalah, kamu akan bersujud di hadapanku dan menjadikanku Tuhanmu. Jika kamu menang, aku akan memenggal kepalaku dan menjadikannya pispot kamarmu. Namun, Zeke menggelengkan kepalanya. Maaf. Kepalamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pispot kamarku. Jika aku menang, kamu akan berlutut dan menamparkan dirimu sendiri ribuan kali. Sepakat. Zeke kemudian mengikuti anggota staf ke ruang istirahat, berjalan menjauh dari kerumunan yang terus berbicara di belakangnya. Sementara itu, Osbert pergi ke ruang istirahat mewah Raja Tinju. Saat Osbert melangkah ke dalam ruangan, dia berlutut dan menunggu tuannya. Dia tidak berani mengeluarkan suara, dia juga tidak berani menggerakkan otot. Raja Tinju menggumamkan doa dalam hati. Hanya doa yang bisa menekan haus darahnya. Setelah dia selesai dengan doanya, dia membuka matanya. Bangun, ucapnya. Ya Pak. Osbert kemudian perlahan bangkit berdiri sebelum terseok-seok ke samping. Osbert, apakah kamu telah mengatasi tempat kecil ini sebagai petinju sejak kamu meninggalkanku? Osbert mengangguk. Ya. Kamu B***. Boxing King tiba-tiba berteriak. Suaranya yang menggelegar membuat kaki Osbert bergetar, dan yang terakhir jatuh berlutut lagi. Tuan, tolong tenang. Harap tenang. Tenang. Saya, Raja Tinju, tidak terkalahkan selama bertahun-tahun di seluruh dunia. Semua lawan saya mati atau lumpuh.
Nama saya sendiri membuat orang gemetar. Namun, penerus saya tinggal di gym kecil ini, puas dengan jadilah raja tempat kecil ini. Kamu tidak membawa apa-apa selain aib bagiku. Bab 1918. Warna memudar dari wajah Osbert, dan dia buru-buru menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Tuan, saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya. Setelah pertandingan ini, saya akan meninggalkan tempat ini dan berkeliling dunia untuk membuat nama untuk diri saya sendiri. Namun, Raja Tinju berkata, "Enyahlah. Kamu tidak berhak menjadi muridku. Mulai sekarang, kamu dan aku adalah orang asing. Kamu bukan lagi muridku." Pada saat itu, Osbert menundukkan kepalanya begitu cepat sehingga dia memukulnya ke tanah dan membuatnya berdarah. "Tuan, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan membuat Anda bangga mulai sekarang." Namun, Raja Tinju berkata, "Anda mendapatkan peluang, Anda tidak menunggu orang lain memberi Anda peluang." Mendengar itu, Osbert mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan harapan. Dia dengan cepat berkata, "Tuan, tolong beritahu saya apa yang bisa saya lakukan. Saya pasti akan segera mengerjakannya." Raja Tinju kemudian berkata, "Saya yakin Anda tahu mengapa saya datang." Kata-kata itu segera menyadarkan Osbert. Dia kemudian dengan cepat berkata, "Guru, saya tahu Anda datang untuk Zeke. Jangan khawatir. Serahkan pria itu padaku. Anda tidak perlu mengangkat satu jari pun." Baru pada saat itulah Raja Tinju berkata dengan nada lembut, "Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda tahu seberapa kuat Zeke Williams?" Osbert menjawab, "Saya hanya melihatnya sekali, jadi saya tidak yakin seberapa kuat dia. Namun, dilihat dari cara dia membawa dirinya, saya ragu dia orang yang kuat." Raja Tinju mengangguk. "Kurasa begitu. Dia terlihat sangat normal bagiku. Dia tidak tampak seperti orang yang mengesankan. Namun, aku khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi." Osbert mengerutkan kening. "Tidak terduga. Tuan, tidak mungkin Anda akan salah tentang pria itu. Sejauh yang saya tahu, Anda pandai membaca orang. Anda mampu menentukan seberapa kuat atau seberapa lemah lawan Anda hanya dengan satu pandangan. Dan Anda tidak pernah membuat kesalahan." Raja Tinju kemudian berkata, "Zeke tampak sombong dan tak kenal takut. Saya khawatir dia menyembunyikan auranya untuk mencegah saya menemukan kemampuannya yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, maka dia pasti jauh lebih kuat dariku, karena bahkan aku tidak bisa menyembunyikan auraku. Satu-satunya waktu saya bisa melakukan itu adalah ketika saya berada di tempat suci." Osbert menarik napas dengan tajam. "Jadi, maksudmu Zeke benar-benar bisa lebih kuat darimu? Itu tidak mungkin, bukan? Ada kurang dari 5 orang yang lebih kuat darimu di dunia ini, dan tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak tampak seperti petarung jempolan." Raja Tinju bergumam, "Lebih baik aman daripada menyesal. Sebelum saya melawannya, saya akan mengirim beberapa petinju, termasuk Anda, untuk mengujinya. Jika dia terlalu kuat, maka Anda akan melakukan yang terbaik untuk cari tahu seberapa kuat dia. Jika dia terlalu lemah, maka berikan pukulan fatal. Dengan begitu, aku tidak akan membuang waktuku." Osbert mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya." Akhirnya, pertandingan dimulai. Zeke mengatur agar Amelia tinggal di area tempat duduk VIP tertutup sebelum memberitahunya, "Amelia, tunggu aku di sini, oke? Akan kutunjukkan padamu apa itu petarung sejati. Semoga berhasil, Z." Amelia mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Zeke, "Aku yakin kamu bisa mengalahkan lawanmu, Z." "Tentu saja." Sambil tersenyum, Zeke kemudian meninggalkan ruangan dan menuju ring. Setelah melihat Zeke, penonton memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Pada saat yang sama, mereka mendiskusikan di antara mereka sendiri betapa hancurnya dia. Dia setipis tongkat. Dia bahkan tidak akan bisa menang melawan petinju kelas 5 di gym. Aku tidak percaya dia benar-benar menantang Boxing King untuk bertanding. Sungguh lelucon. Jika dia akhirnya mati di tangan petinju kelas 5, itu akan menjadi pemandangan yang lucu. Dari semua tempat untuk mati, dia memilih untuk mati di ring tinju. Sungguh menyedihkan. Saya mulai berpikir bahwa dia mencoba menipu Jim. Zeke mengabaikan semua kata-kata mengejek mereka sambil terus beristirahat dengan mata tertutup. Segera, lawannya masuk ke ring juga. Itu adalah petinju kelas 5.
Titan Boxing Gym telah mengkategorikan petinju menjadi 5 kelas: kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Bab 1919. Seorang petinju kelas 5 akan menjadi petinju terlemah, dan seorang petinju kelas 1 akan menjadi petinju terkuat. Pengawal Thomas, Gawain, adalah petinju kelas 2 sementara Osbert adalah petinju kelas 1. Petinju kelas 5 itu kemudian menatap Zeke dengan tatapan jijik sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu bahkan tidak terlihat sehebat aku, tapi disinilah kamu, berpikir untuk menantang Raja Tinju. Apa yang kamu lakukan adalah penghinaan terhadap Raja Tinju. Raja Tinju adalah seseorang yang aku sembah, dan aku tidak akan membiarkannya. Kamu menodai dia. Hari ini, aku akan mengakhiri hidupmu untuk menghilangkan setitik kotoran di mata Raja Tinju. Zeke menghela napas keras, kecewa. Saya tidak percaya Jim telah mengatur agar petinju kelas 5 melawan saya. Apakah mereka memandang rendah saya? Namun, dia segera menyadari mengapa dia bertarung melawan petinju kelas 5. Jika tebakanku benar, mereka mencoba menguji kekuatanku yang sebenarnya dengan petinju kelas rendah ini. Teruslah bermimpi. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu mencari tahu. Petinju kelas 5 itu kemudian meraung, mati, bocah. Dengan mengatakan itu, dia membanting kakinya ke tanah dan menembak ke depan, menyerang Zeke seperti banteng. Dia secepat mobil yang melaju kencang. Mata penonton melebar saat mereka menatap adegan itu dengan saksama. Mereka pernah melihat petinju kelas 5 itu melumpuhkan salah satu musuhnya dengan gerakan yang sama. Mereka yakin bahkan jika dia tidak melumpuhkan Zeke dengan gerakan itu, setidaknya dia akan mematahkan beberapa tulang Zeke. Zeke tetap tenang dan diam sepanjang waktu ketika petinju itu datang menyerangnya. Hanya ketika lawannya tepat di depannya, dia akhirnya mengangkat tangannya untuk memukul kepala petinju itu. Setelah suara teredam keras bergema di gym, petinju kelas 5 dikirim terbang. Dia terbang langsung ke kursi penonton, dan dia pingsan setelah menjerit kesakitan. Apa-apaan? Semua orang yang hadir menyaksikan adegan itu dengan mulut ternganga seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Sebelumnya, petinju kelas 5 itu benar-benar bertekad untuk mengakhiri hidup Zeke, tetapi Zeke telah mengirimnya terbang hanya dengan satu pukulan. Petinju itu baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Petinju kelas 5 itu segera dibawa pergi. Yang benar adalah bahwa petinju kelas 5 itu tidak benar-benar pingsan. Sebaliknya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menghadap penonton, jadi dia memilih untuk menghindari situasi yang memalukan dengan berpura-pura tidak sadar. Sementara itu, Boxing King dan Osbert telah menyaksikan adegan tersebut. Boxing King berkomentar, orang ini sepertinya hanya sedikit lebih kuat daripada petinju kelas 5. Dia tidak akan bisa menang melawan petinju kelas 4. Jika ini adalah kekuatannya yang sebenarnya, maka dia akan segera dikalahkan oleh seorang petinju kelas 4. Osbert menghela napas lega. Aku tahu itu. Aku tahu orang ini bukan siapa-siapa. Sepertinya dia hanyalah petinju kelas 5 yang payah, iya. Raja Tinju menghela nafas, tapi itu bukan karena lega. Aku hanya khawatir dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah percakapan itu, keduanya kembali fokus pada cincin itu. Lawan baru Zeke segera muncul di atas ring. Kali ini, dia akan melawan petinju kelas 4. Petinju kelas 4 itu penuh percaya diri, dan nada bicaranya, ketika berbicara dengan Zeke, penuh dengan penghinaan. Saya harus mengakui bahwa Anda memiliki sedikit keterampilan atau dua. Jadi, Anda lebih kuat dari seorang petinju kelas 5. Namun, Anda hanya sedikit lebih kuat dari itu. Anda masih tidak cocok untuk kelas 4. Petinju seperti saya. Jika Anda mengaku kalah sekarang dan meminta maaf kepada Tuan Raja Tinju, mungkin Anda akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zeke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan putus asa saat dia melihat petinju kelas 4. Jadi Titan Boxing Gym penuh dengan ikan kecil sepertimu. Aku tidak percaya mereka menyebut diri mereka Titan meskipun keadaan mereka menyedihkan. Sungguh lelucon. Seketika, kemarahan melintas di mata petinju kelas 4 itu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu meremehkanku? Zeke mengangguk. Memang, aku meremehkanmu. Petinju kelas 4 itu marah, kamu F***. Kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Aku akan menghajarmu hari ini. Detik berikutnya, petinju kelas 4 melompat dan melayang setinggi 3 meter di udara. Bab 1920. Dia telah meluncurkan dirinya ke Zeke seperti bola meriam.
Penonton tegang untuk mengantisipasi, dan beberapa bahkan berdiri dari tempat duduk mereka. Petinju kelas 4 itu penuh otot, dan beratnya setidaknya 300 pon. Faktanya, dia bahkan bisa menjadi pegulat sumo dengan ukuran tubuhnya. Zeke tidak hanya akan menjadi bubur jika dia akhirnya terkena, tetapi jeroannya bahkan akan menyembur keluar dari lubangnya. Ketika penonton melihat Zeke, mereka menyadari bahwa dia telah mengambil sikap yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tetap diam di tempatnya, tidak berencana untuk membela diri. Hanya ketika petinju kelas 4 itu hanya beberapa inci dari Zeke, Zeke akhirnya melemparkan pukulan yang tampaknya setengah hati. Itu adalah yang cepat yang ditujukan pada selangkangan petinju kelas 4. Aduh, terdengar teriakan kesedihan dari petinju kelas 4. Tertegun di udara oleh pukulan Zeke, petinju itu kemudian jatuh ke tanah sebelum berguling-guling saat dia meraih selangkangannya. Sekali lagi, Zeke telah mengalahkan lawannya hanya dengan satu gerakan. Terengah-engah terdengar dari daerah tempat duduk. Sepertinya kita meremehkan Zeke. Dia sebenarnya bisa bertarung. Meski demikian, mereka tidak panik. Petinju kelas 5 dan kelas 4 adalah anak kecil. Mereka yakin Raja Tinju akan menghancurkan mereka semua dalam sekejap mata. Bahkan jika Zeke bisa menang melawan petinju kelas 5 dan kelas 4, dia tetap tidak akan cocok dengan Raja Tinju. Karena itu, mereka tidak akan kalah dalam taruhan mereka. Boxing King, yang duduk jauh dari ring, berkomentar, jadi dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia menunjukkan gerakan yang jauh lebih kuat daripada gerakan sebelumnya yang dia buat. Namun, itu hanya sedikit lebih kuat dari petinju kelas 4 itu. Bergerak. Dia pasti masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Osbert, ketika kamu melawannya nanti, lakukan yang terbaik untuk membuatnya lelah. Hah? Osbert mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Tinju dengan terkejut. Apa yang dia maksud? Jika dia memintaku untuk membuatnya lelah sebanyak mungkin, apakah itu berarti dia berpikir aku bukan tandingan Zeke? Apakah dia merasa terancam? Apakah itu sebabnya dia ingin aku membuatnya lelah terlebih dahulu? Itu tidak mungkin, kan? Guru pasti telah sampai pada kesimpulan yang salah. Bagaimana Zeke bisa sekuat itu? Jadi bagaimana jika dia mengalahkan beberapa petinju? Itu tidak berarti bahwa dia adalah seseorang yang kuat. Setelah itu, petinju kelas 3 dan kelas 2 naik ke atas panggung. Seperti sebelumnya, Zeke mengalahkan mereka dengan gerakan yang sama. Setiap kali dia bergerak, dia hanya memastikan untuk membuat dirinya tampak sedikit lebih kuat dari lawannya. Pada saat petinju kelas 2 dikalahkan, beberapa mulai gelisah. Penampilan Zeke membuat mereka mengubah kesan mereka tentang dia. Pada saat itu, mereka mulai takut bahwa Zeke akan benar-benar menang melawan Raja Tinju. Jika itu masalahnya, mereka akan kehilangan taruhan mereka. Namun, kekhawatiran itu sebagian besar hilang ketika Osbert melangkah ke atas ring. Tinju Tyrant adalah petinju yang benar-benar cakap. Meskipun dia dianggap sebagai petinju kelas 1, dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada petinju kelas 1 biasa. Bagi Osbert, petinju kelas 2 bukanlah siapa-siapa. Dia juga bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu serangan. Dengan demikian, penonton tidak yakin siapa yang akan muncul sebagai pemenang di babak tersebut. Saat Osbert masuk ke ring, semua orang terdiam. Meskipun Master Osbert, Raja Tinju, tampak terkesan oleh Zeke dan bahkan mengisyaratkan bahwa Zeke adalah ancaman baginya, Osbert masih berbicara dengan Zeke dengan jijik. Brad, aku akan mengakui bahwa kamu cukup terampil, tetapi keterampilanmu itu tidak berguna ketika kamu melawanku. Aku akan mengakhirimu di sini dan sekarang. Kamu tidak punya hak untuk menantang tuanku, bagaimanapun juga. Zeke mengangkat satu alisnya. Oh, tuanmu. Raja Tinju adalah tuanmu. Osbert mengangguk. Betul sekali. Kalau begitu, kalian berdua harus masuk ke ring bersama. Aku tidak ingin membuang banyak waktu untuk kalian berdua. Kata-katanya menyebabkan kegemparan di gym. Memalukan. Zeke terlalu keterlaluan. Dia sebenarnya meminta Tinju Tyrant dan Raja Tinju untuk melawannya bersama. Dia jelas menghina mereka. Dia memiliki hati singa. Tidak mengherankan, kemarahan cair mengalir melalui Osbert segera.